Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Nabila, NPM saya 19 10 63 10 70 125. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami potensi anak sedini mungkin. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu potensi. Potensi adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Lalu, apa sih pentingnya mengenali dan memahami potensi anak di era globalisasi ini? Tentu sangat penting, khususnya orang tua, karena anak-anak di zaman ini termasuk kategori anak generasi alfa. Apa itu generasi alfa? Anak generasi alfa adalah anak-anak yang lahir pada tahun 2010 sampai 2025. Anak yang lahir pada rentang waktu tersebut merupakan anak yang dikelilingi oleh pesatnya perkembangan teknologi, seperti dari segi handphone yang dulu hanya menggunakan cuman bisa SMS atau telepon, sekarang bisa mengakses Google Chrome, lalu dan masih banyak lagi. Generasi alfa ini memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi dan informasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan kita memahami atau mengenali potensi anak sejak dini, dapat membantu anak berhadapan dengan lingkungan masa depan yang dinamis. Generasi alfa ini akan memerlukan keterampilan khusus agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Stimulasi yang sesuai dengan potensinya akan membuat mereka memiliki keterampilan khusus di bidang tertentu yang mampu membuatnya beradaptasi di masa depan. Orang tua juga harus mendukung mereka agar bisa menghadapi tantangan di masa depan dengan menanamkan karakter seorang pembelajar sepanjang hayat, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Oke, kita masuk ke materi pertama, mengenal potensi anak. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 tipe manusia merespon informasi, pengetahuan, dan cara melakukan informasi. Yang pertama itu secara visual. Cara ini di mana manusia merespon informasi dengan kekuatan matanya atau penglihatannya. Dengan matanya, anak akan memasukkan semua informasi yang kelihatan oleh matanya, lalu dia akan mendeskripsikan apa yang dilihatnya dan merekam kuat informasi ini di pikiran sadar dan bawah sadar atau imajinatif. Jadi apa yang dilihat oleh anak, maka itu yang dia telan, yang dia terima, yang dia masukkan ke dalam pikirannya. Dalam hal ini, orang tua harus mengupayakan cara visual yang terbaik untuk anaknya, seperti mengusahakan anak duduk di bangku bagian depan kelasnya, mengupayakan vitamin dan lain sebagainya. Lalu 2, secara audiototori. Cara ini penguatannya ada pada pendengaran. Anak akan banyak memperoleh berbagai informasi melalui telinga. Dia akan mendeskripsikan apa yang dia dapat melalui telinganya, bukan bentuk atau wujud, tapi efek benda-benda tersebut seperti suara dan sebagainya. Seperti kayak bunyi gong, oh seperti itu ternyata bunyi gong. Seperti bahasa yang digunakan sehari-hari, maka dia akan mengikuti bahasa yang digunakan itu. Makanya kita sebagai orang tua harus menunjukkan bahasa yang baik dan benar agar anak ini bisa mengikuti bahasa yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, secara kinestetik. Cara ini adalah bagaimana anak merespon berbagai informasi melalui pengalaman berbuat, kontekstual dan nyata.
anak akan sangat kuat merespon informasi dengan sentuhan, dan dia akan mampu mengoperasikan setiap informasi yang ia dapat melalui sentuhan. Dan ia juga akan menanamkan apa yang baru saja ia alami menjadi pengalaman yang berharga. Pada cara ini, orang tua jangan segan mengajak anak langsung melakukan praktik, karena dengan cara ini ia akan merespon dan merekam kuat suatu pengalaman sebagai sebuah pengalaman pengetahuan. Contohnya kayak semisal kita mengajarkan kepada anak tentang rasa sosial, yaitu dengan cara berbagi makanan, membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, anak itu akan mempraktikkan hal tersebut dan merekam informasi tersebut ke dalam dirinya. Jadi anak itu akan mengetahui, oh ini yang namanya membantu orang, ini yang namanya rasa sosial membantu orang. Gitu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe kepribadian. Kepribadian dapat terbentuk dari keluarga, karena orang tua bertanggung jawab memberikan contoh yang baik. Orang tua juga adalah teladan yang mudah dilihat dan dicontoh atau role play. Ada beberapa orang tua yang menyuruh anaknya melakukan sebuah pekerjaan dengan mudah. Ada juga beberapa orang tua yang anaknya susah untuk disuruh melakukan pekerjaan atau malas untuk disuruh. Kalau disuruh selalu bilangnya entar, nanti, entar dulu, kayak gitu. Malahan sang anak sengaja membalikan perintah, seperti kenapa bukan orang tuanya saja yang melakukan pekerjaan tersebut. Seperti orang tuanya menyuruh melakukan menyapu atau mengepel, tapi si anak malah, kenapa enggak mama aja yang melakukan, kenapa harus saya yang melakukan, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, banyak orang tua yang putus asa, merasa anaknya susah diatur, keras kepala, bandel, dan lain sebagainya. Orang tua juga terkadang merasa kelelahan atau beranggapan gagal mendidik anaknya. Perilaku ini sebenarnya berawal dari pendidikan dalam keluarga atau yang dikenal dengan pola asuh orang tua. Pola asuh yang diberikan orang tua menjadi modal pembentukan karakter dan sifat-sifat lainnya pada anak, baik secara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dalam hal ini, orang tua harus tahu kepribadian sang anak terlebih dahulu sehingga dengan mudah dapat mencari solusi yang tepat. Jadi khusus untuk orang tua, jangan beranggapan kalau kalian gagal mendidik anak atau sebagainya. Hal ini cuma dikarenakan salah pola asuh aja. Jadi harus dicari yang sesuai dengan kepribadian anak terlebih dahulu agar pola asuh ini dapat sesuai dengan kepribadian si anak tersebut. Jadi si anak tersebut tidak akan susah disuruh, jadi akan menurut kepada orang tuanya. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe kepribadian menurut Florence Litter, yaitu ada 4 tipe-tipe kepribadian menurut Florence Litter. Yang pertama itu adalah tipe koleris. Tipe ini dimana anak suka melakukan pekerjaan sesuka hatinya karena menyukai tantangan, menjadi dirinya sendiri tanpa butuh orang lain. Setiap pekerjaan to the point, menghindari bertele-tele, visioner, senang dipuja dan puji, dan tidak mau di bawah, apalagi disuruh-suruh oleh orang lain. Anak tipe ini ingin menjadi penentu setiap keputusan atau kebijakan, selalu berorientasi pada hasil dan kesempurnaan setiap pekerjaan. Jadi termasuk anak yang perfeksionis. Cara berkomunikasi orang tua dengan anak yang memiliki tipe ini, dalam memberikan informasi, orang tua harus langsung to the point, singkat dan spesifikasinya jelas. Jadi tidak bertele-tele, langsung ke poinnya. Setiap informasi upayakan jangan sampai diulang-ulang. Mengawali pertanyaan cukup menggunakan kata apa dan bagaimana hasilnya.
Berikan anak pujian dan sanjungan ketika ingin memberikan pertanyaan kepada anak tipe ini. Pertanyaan tersebut harus logis dan masuk akal. Di samping itu, buat diri kita lebih berharga di mata mereka. Serahkan keputusan apapun sebagai bentuk memberikan mereka tantangan yang baru. Selanjutnya adalah tipe sanguinis. Nah, tipe ini menjelaskan bahwa anak lebih suka menjadi bagian dari sebuah kelompok atau senang kegiatan sosial, apalagi yang menyenangkan hatinya atau suasana hatinya. Sikapnya selalu ingin jadi pusat perhatian dan penuh kejutan atau surprise, menjauhkan masalah atau terlibat konflik. Senang selalu bersama-sama, apalagi dengan orang yang sepaham dan sepemikiran dengan dirinya. Nah, cara berkomunikasi dengan anak yang tipe ini, orang tua harus senantiasa membuat suasana rumah dan suasana hati penghuni rumah hangat dan menyenangkan. Lebih banyak mendengarkan dan jangan menyela saat mereka sedang berbicara, karena tipe ini senang mencurahkan isi hatinya. Jadi saat mereka sedang berbicara, sedang bercerita tentang hal yang mereka alami atau yang sedang mereka rasakan, kita harus mendengarkan dan jangan menyela pembicaraan mereka. Lebih seringlah membimbing mereka dengan kesabaran yang tinggi, karena biasanya tipe ini mudah pelupa. Tipe ini juga suka akan popularitas. Maka bila ada kesempatan puji atau sanjunglah, apalagi di depan orang banyak, sebagai bentuk penghargaan akan prestasi yang dirinya. Maka dia akan merasa senang atau bangga dengan dirinya. Karena tipe ini sangat suka dipuji-puji. Oke, selanjutnya adalah tipe plekmatis. Tipe ini dimana anak suka mengerjakan hal-hal sulit dengan cara yang praktis dan mudah. Tidak ambil pusing, suka ketenangan dan kedamaian. Jadi nggak mau ribet, maunya yang gampang aja lah gitu. Penting selesai. Berusaha menjauhkan pertentangan, apalagi debat, dan senang menyendiri. Bekerja berdasarkan urutannya, tidak sekaligus, dan siap bekerja dalam tim. Cara berkomunikasi orang tua dengan anak tipe ini yaitu dengan tunjukkan bahwa Anda siap bersabar, menyetujui di awal sambil terus memantau hal-hal yang akan dilakukannya. Tetap berkomunikasi dengan tipe yang suka kedamaian ini, tidak sembrono, dan berikan waktu yang cukup. Berikan keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu dan bisa melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah tipe melankolis. Tipe ini menggambarkan anak yang suka kesempurnaan, selalu ingin rasa yang benar, menyukai ide-ide dan saran yang praktis, tapi suka akan rutinitas yang konsistennya tinggi. Sikap yang kurang terpuji dari tipe ini adalah si anak mudah khawatir dan cemas. Maka jauhkan dari konflik dan hal-hal yang tidak kepastiannya. Bagusnya tipe ini selalu mampu menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya. Berkomunikasi dengan anak tipe ini adalah menyiapkan data dan fakta yang jelas dan akurat, seimbang dari sisi positif dan negatifnya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menjelaskan sisi positifnya dan negatifnya dari hal tersebut. Tepati janji yang pernah diucapkan. Anak tipe ini cenderung berpikir dengan kalimat mengapa. Orang tua jangan membuat perubahan mendadak dan jauhi yang namanya surprise. Bila memuji, cukup secara pribadi dengan sikap yang tulus, dan bila memberikan jawaban, maka berilah jawaban yang detail, ilmiah, dan berbobot. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu kita sebagai orang tua perlu memahami potensi anak sedini mungkin, karena dengan kita mengetahui potensi anak sedini mungkin, maka tumbuh kembang anak akan menjadi lebih maksimal. Dalam memahami potensi anak, kita juga harus memahami kepribadian anak tersebut. Ada 4 macam kepribadian anak, yaitu tipe koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis. Dengan mengetahui kepribadian akan membantu orang tua dalam mengatur pola asuh yang baik dan benar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.